Timnas Indonesia hanya menang tipis atas Kamboja. Selebrasi Emiliano Martinez diprotes FA Prancis. Andre Onana pensiun dini dari Timnas Kamerun. Gol akrobatik Richarlison jadi gol terbaik Piala Dunia 2022. Final Piala Dunia 2022 bakal diulang. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Timnas Indonesia yang diperkuat pemain naturalisasi debutan Jordi Amat hanya bisa menang tipis atas Kamboja dengan skor 2-1. Dalam laga Piala AFF 2022 Grup A di Stadion Gelora Bung Karno Jumat sore itu, 2 gol Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri di menit ke-6 dan Witan Sulaiman di menit ke-35. Adapun satu-satunya gol balasan Timnas Kamboja dibukukan oleh Saret Kria pada menit ke-15. Presiden Jokowi hadir langsung di Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan Indonesia versus Kamboja. Jokowi tampak didampingi Iriana, Menpora, Kapolri, Menteri PUPR, dan Ketum PSSI. Jokowi pun ikut bersorak dan tepuk tangan ketika Egy Maulana Fikri mencetak gol di menit ke-7 dan Witan di menit ke-35. Bahkan ketika jeda babak pertama, Jokowi mengajak beberapa penonton untuk foto bersama. Seusai pertandingan, Jokowi turun ke lapangan bersama Ketum PSSI untuk menyapa pemain Indonesia. Dalam keterangan pers setelah pertandingan, Jokowi bersyukur atas kemenangan yang diraih Timnas Indonesia. Dia mendoakan tim Garuda terus menang. Para pemain Timnas Indonesia juga memberikan apresiasi kepada supporter yang hadir langsung. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan menyapa supporter, memberi tepuk tangan dan mengucapkan terima kasih atas dukungannya pada laga lawan Kamboja. Berikut momen supporter Indonesia yang terekam oleh kamera tim Starting 11 News yang hadir langsung di Gelora Bung Karno. Salah satu aksi fans Timnas adalah ketika beberapa dari mereka tampak ada yang membentangkan spanduk protes atas belum tuntasnya pengusutan tragedi Kanjuruhan. Emiliano Martinez belum berhenti membicarakan pemain-pemain Prancis. Setelah Kylian Mbappe jadi bulan-bulanannya, kini Aurelien Tchouaméni diolok-olok. Soal Tchouaméni, Martinez mengaku memang menebar cywar sebelum tendangan penalti dilakukan. Kiper Argentina itu sengaja membuang bola di titik putih untuk mengacaukan lawannya. Saya tahu bocah itu akan gugup, kata Martinez. Manajer Aston Villa Unai Emery akan berbicara dengan Emiliano Martinez tentang selebrasi yang kontroversial di Piala Dunia 2022 ketika dia kembali ke klub Liga Premier Inggris itu. Seperti diketahui, Martinez melakukan selebrasi cabul dan ia juga mengejek Kylian Mbappe saat di ruang ganti serta saat merayakan gelar juara di Buenos Aires. Federasi Sepak Bola Prancis FFF memutuskan mengambil tindakan karena selebrasi yang dinilai melewati batas dari pemain Argentina. Presiden FFF, Noël Le Graët, ternyata sudah menyurati Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA, yakni Chiqui Tapia. Saya menganggap perilaku pemain Argentina sudah berlebihan dan tidak normal dalam konteks persaingan sepak bola, kata Le Graët. Melalui media sosialnya, Andre Onana membuat pengumuman mengejutkan. Di usianya yang masih 26 tahun, Onana memutuskan pensiun dari Timnas Kamerun. Keputusan Onana untuk pensiun dari Timnas tak lepas dari perselisihannya dengan pelatih Rigobert Song di Piala Dunia 2022. Ia menegaskan cintanya pada Indomitable Lions abadi. Ia selalu mendukung negaranya dalam keadaan apapun. Kali ini, ia merasa sebaiknya mereka berpisah. Gol akrobatik yang diciptakan pemain tim nasional Brazil, Richarlison di laga kontra Serbia, dipastikan menjadi gol terbaik di Piala Dunia 2022. FIFA telah mengumumkan melalui Twitternya, gol Richarlison menjadi yang terbaik berdasarkan pilihan penonton yang melakukan vote di laman resmi Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Para pendukung Manchester United diminta untuk menyiapkan sambutan. Kabarnya, Cody Gakpo segera merapat ke Old Trafford pada Januari 2023. Hal itu disampaikan oleh pandit asal Inggris Alex Crook. Crook mengaku dirinya sudah diberitahu pada Selasa 20 Desember bahwa kesepakatan transfer Gakpo ke Setan Merah akan segera terwujud.
Winger timnas Argentina, Angel Di Maria, menandai kepahlawanannya di final Piala Dunia 2022 dengan tato besar di pahanya. Pemain 34 tahun itu berbagi kebahagiaan dengan 22,9 juta pengikut di Instagram Story saat mengunggah kunjungannya ke seniman tato Ezekiel Viapiano dengan membuat sketsa besar Piala Dunia di paha kanannya. Mantan gelandang timnas Prancis dan Juventus, Blaise Matuidi mengumumkan gantung sepatu Jumat 23 Desember melalui akun Twitternya. Klub terakhir yang dibela Matuidi adalah Inter Miami, yang ia perkuat sejak 2020. Namun, dia sudah tak bermain di ajang kompetitif sejak November 2021 silam hingga akhirnya memutuskan untuk pensiun. Klub Liga Italia, Salernitana telah mengkonfirmasi penandatanganan kiper Meksiko, Guillermo Ochoa dengan status bebas transfer. Pemain berusia 37 tahun itu pindah ke Serie A untuk pertama kali dalam karirnya. Ochoa telah menandatangani kontrak hingga akhir musim dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi, jadi hingga Juni 2024. Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, mempertanyakan keberadaan video asisten wasit VAR usai timnya tersingkir di putaran keempat Piala Carabao atau EFL Cup dari Manchester City pada Jumat 23 Desember dini hari. VAR memang tidak digunakan sampai semifinal Piala Carabao karena teknologi canggih itu tidak tersedia di liga yang lebih rendah. Namun, Klopp menyebut alasan itu tidak adil untuk The Reds. Menurut laporan Football Italia, Divock Origi sedang mengalami cedera bisep dan akan diperiksa lagi minggu depan. Sementara Mike Maignan akan menjalani tes medis lebih lanjut dalam 2 minggu. Artinya, Maignan masih diragukan tampil di laga Supercoppa melawan Inter pada 18 Januari. Seperti diketahui, Maignan telah berjuang dengan cedera betis sejak September. Dilansir Football Espana, klub asal Spanyol Atletico Madrid dikabarkan telah membuka peluang untuk memulangkan David De Gea dari Manchester United pada musim depan. Kontrak De Gea sendiri akan berakhir pada Juni 2023 mendatang, namun belum menunjukkan tanda-tanda akan diperpanjang oleh pihak klub. Los Colchoneros mempertimbangkan merekrut De Gea karena Jan Oblak dikabarkan akan dilepas. Muncul petisi minta laga final Piala Dunia 2022 Argentina versus Prancis diulang. Petisi itu ditandatangani lebih dari 200.000 orang. Petisi tersebut kabarnya dibuat oleh orang Prancis di laman My Opinion. Alasan permintaan mengulang partai Argentina versus Prancis itu tidak lain karena keputusan wasit Simon Marchinia yang dianggap kontroversial. Sang pembuat petisi menganggap bahwa penalti Argentina seharusnya tidak diberikan oleh wasit. Tak cuma gol pertama, pembuat petisi juga mempermasalahkan gol kedua Argentina yang dicetak Di Maria. Ia menilai sebelumnya Kylian Mbappe lebih dahulu dilanggar Christian Romero. Tampil bagus di Piala Dunia 2022, nasib gelandang Adrian Rabiot sampai sekarang masih tanda tanya. Malah kini klubnya Juventus semakin membulatkan tekad untuk melepas. Laporan Football Italia, mereka malah telah menetapkan bandrol sang pemain di angka 10 hingga 15 juta euro. Meski lebih rendah dari harga pasar mencapai 20 juta euro atau 330 miliar rupiah, namun Juventus terpaksa melakukan itu ketimbang kehilangan Rabiot secara gratis di musim panas 2023. Inter Milan bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan striker Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram. Klub Sultan Newcastle United telah menawarkan striker Borussia Mönchengladbach itu 10 juta euro atau 165 miliar rupiah. Newcastle United akan mengontrak Marcus Thuram pada jendela transfer Januari mendatang. Tapi, Newcastle harus bersaing dengan Juventus dan Manchester United yang sama-sama mengincar pemain Prancis tersebut. Jude Bellingham dikabarkan media Spanyol menuju Real Madrid. Kabar mengenai rumor transfer Bellingham ke Madrid itu diwartakan oleh media Spanyol Marca. Pemain 19 tahun itu dikabarkan memberi prioritas ke Real Madrid untuk mendatangkannya pada musim panas tahun depan. Marca menulis, Bellingham mempunyai kemampuan kepemimpinan, tahu bagaimana mengatur irama pertandingan tim, dan mencapai daerah pertahanan lawan dengan baik. Kendati mengaku merasa senang selalu dikaitkan dengan Lionel Messi, Presiden Barcelona Joan Laporta menegaskan saat ini manajemen sedang fokus menstabilkan finansial klub. Memperbaiki kondisi finansial klub menurut Laporta, termasuk diantaranya rasio modal pinjaman perusahaan dengan nilai saham biasa atau ekuitas. Laporta menambahkan, melakukan transfer pemain di saat seperti sekarang menjadi sesuatu yang tidak mudah dilakukan.
Federasi Sepak Bola Polandia (PZPN) pada Kamis 22 Desember menyatakan Czesław Michniewicz telah dipecat sebagai pelatih timnas Polandia setelah membawa timnya melaju ke 16 besar di Piala Dunia 2022 sebelum dihentikan oleh Prancis. Sebelum dipecat, Michniewicz dikritik oleh supporter Polandia dan PZPN karena kurangnya visi tentang fungsi dan masa depan tim. Pihak federasi kini akan segera memulai misi pencarian untuk mendatangkan pelatih baru. Zambia telah menunjuk mantan manajer Chelsea, West Ham, dan Ghana, Avram Grant, untuk memimpin tim nasional mereka. Asosiasi Sepak Bola Zambia, FAZ, mengumumkan pada Kamis bahwa juru taktik asal Israel itu telah menyetujui kontrak 2 tahun. Pertandingan pertama Grant sebagai pelatih akan dilakukan di kandang Lesotho pada bulan Maret pada laga kualifikasi untuk Piala Negara 2023 di mana turnamen diadakan di Pantai Gading. Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire meminta FIFA melakukan penyelidikan mengenai ejek-ejekan dari pihak Argentina yang ditujukan kepada Kylian Mbappe. Ini tentang menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Ini tentang menunjukkan rasa hormat kepada mereka yang kalah, tuturnya. Kedutaan Besar Argentina di Paris sendiri tidak memberikan komentarnya mengenai pernyataan dari Le Maire tersebut. Paris Saint-Germain dikabarkan tertarik untuk mengontrak gelandang Manchester United, Fred. Kontrak Fred yang merupakan pemain Brasil saat ini akan berakhir pada akhir musim sebelum United memicu perpanjangan 1 tahun awal pekan ini. Meski MU mencetuskan opsi dalam kontrak Fred pekan ini untuk diperpanjang hingga Juni 2024, PSG tetap diklaim tertarik. United dilaporkan tidak akan mempertimbangkan menjual dengan harga kurang dari 30 juta pounds. Bintang Barcelona Ansu Fati mengklaim dirinya sempat berlatih atau trial bersama Real Madrid sebelum memutuskan bergabung dengan Barcelona dan mendulang debutnya di Blaugrana. Saat itu, klub belum memiliki tempat tinggal untuk menampung para pemain mudanya. Jadi dengan ayah saya, kami memutuskan bahwa Barca adalah pilihan terbaik dengan La Masia, kata Fati. Penampilan Yassine Bono bersama Maroko di Piala Dunia membuatnya menjadi penjaga gawang yang diminati karena Sevilla tampaknya akan menggunakan pemain berusia 31 tahun itu. Real Madrid dan Aston Villa dikabarkan meminati kiper tersebut. Namun, tampaknya ada penantang baru untuk mendapatkan tanda tangan Bono. Menurut Vicajes, klub raksasa Italia yakni Inter Milan memantau situasi Bono di Andalusia. Seandainya kiper pilihan pertama Andre Onana dijual. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!